Selamat siang Pak Ardian dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Alanis, Antoinette, Bagasyara, saya sendiri Danarsari, Juansen dan Syahla akan mempresentasikan case study dengan topik natural gas to heating fuel at home. Next. Gas alam adalah sumber energi yang terdiri dari senyawa hidrokarbon, yaitu metana, etana, propana, dan juga butana, serta senyawa non-hidrokarbon, yaitu nitrogen, karbon dioksida, helium, hidrogen sulfida, dan uap air. Data dari Administrasi Informasi Energi Amerika Serikat, sekitar 42% dari seluruh rumah menggunakan gas alam sebagai sumber utama untuk pemanas ruangan. Bisa dilihat pada gambar bahwa energi konsumsi terbesar di Amerika pada tahun 2021 itu adalah gas alam dengan persentase sebesar 42%. Selanjutnya, aplikasi gas alam di sektor perumahan ini memiliki banyak fungsi, diantaranya digunakan untuk home heating, air conditioner, water heater, fireplace, LPG, refrigerator, freezer, dan juga mesin cuci serta pengering. Next. Selanjutnya adalah heating fuel. Heating fuel adalah bahan bakar yang digunakan untuk tujuan pemanasan. Bahan bakar tersebut dapat berupa bahan bakar cair, gas, ataupun padat, dan penggunaannya berbeda-beda bergantung dengan wilayah dan juga ketersediaannya. Beberapa jenis bahan bakar pemanas yang umum digunakan itu adalah gas alam, propana, heating oil, dan juga listrik. Pilihan bahan bakar pemanas bergantung pada beberapa faktor seperti biaya, ketersediaan, dan juga dampak lingkungan. Misalnya, gas alam dan propana dianggap sebagai bahan bakar yang pembakarannya lebih ramah lingkungan, sedangkan heating oil dan juga batu bara menghasilkan emisi yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah proses gas to liquid atau proses Fischer-Tropsch, adalah proses yang mengubah gas alam menjadi bahan bakar cair seperti bensin, solar, dan juga bahan bakar jet yang bertujuan untuk mengurangi biaya transportasi. Proses Fischer-Tropsch ini terdiri dari 3 tahap utama yang bisa dilihat pada gambar, yaitu tahap pertama adalah syngas production, dengan mengubah campuran gas alam berupa H2, CO2, CH4, dan juga CO menjadi syngas. Lalu tahap kedua adalah Fischer-Tropsch sintesis, yaitu mengubah CO2 dan H2 menjadi senyawa hidrokarbon dengan rantai panjang. Dan tahap terakhir adalah product refining, yaitu meningkatkan kemurnian senyawa hidrokarbon menjadi bahan bakar cair yang diinginkan. Perkenalkan kembali, nama saya Syahla. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Seperti yang dijelaskan teman saya sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu aplikasi gas bumi di sektor rumah tangga yang yaitu LPG atau kepanjangan dari Liquefied Petroleum Gas. Di mana LPG ini merupakan campuran senyawa hidrokarbon yaitu dari propana dan butana yang mengalami perubahan fasa dari gas ke liquid akibat adanya proses kompresi pada tekanan tertentu. Nah, memang LPG ini mayoritasnya itu dimanfaatkan pada sektor rumah tangga dan biasanya sisanya itu dimanfaatkan pada sektor industri dan komersial. Dan komposisinya seperti yang tadi sudah saya jelaskan yaitu propana dan butana, dan gambar berikut ini adalah salah satu yang umum digunakan biasanya jenis LPG atau gas melon, tetapi sebenarnya ada banyak jenis LPG lainnya. Baik, saya Bagasyara Izan Hafiz. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai properties dan market dari LPG. Untuk propertiesnya sendiri, untuk propana dan butana bisa dilihat pada tabel berikut, terdapat banyak aspek yang menunjukkan perbedaan dari properties dari dua senyawa tersebut. Selanjutnya ada pada market. Target pasar utama dari gas LPG subsidi atau gas melon LPG 3 kg adalah sektor rumah tangga, yang dimana konsumsi dari sektor rumah tangga untuk gas LPG kian meningkat pada setiap tahunnya. Pada tahun 2023, Kementerian SDM menerapkan kuota untuk penyaluran LPG 3 kg senilai 8 juta metrik ton dengan cadangan 0,5 metrik ton. Tentunya, kuota tersebut dinilai besar apabila kita bandingkan dengan kuota pada tahun 2021 yaitu senilai 7,5 metrik ton. Hal ini berbeda dengan LPG non-subsidi, biasanya LPG 5 kg yang berwarna biru, yang mengalami penurunan pada tiap tahunnya. Konsumsi gas LPG yang kian meningkat ini tentunya juga berlaku dalam skala internasional. Apabila kita lihat pada grafik yang berada di bawah untuk Asia Pasifik, market size-nya akan meningkat dari tahun 2020 diprediksi hingga tahun 2028. Sedangkan untuk grafik yang di sebelah kiri, yang mana ada berwarna coklat, tentunya juga terus meningkat
Hanya saja grafik tersebut berlaku untuk konsumsi pada rumah tangga Indonesia dari tahun 2012 hingga tahun 2022. Next. Baik, selanjutnya sebelumnya perkenalkan kembali, saya Alanis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pembuatan dari gas LPG itu sendiri. Di sini merupakan gambar dari proses flow diagram pembuatan LPG yang akan dijelaskan pada slide-slide berikutnya. Oke, jadi pembuatan dari LPG itu sendiri diawali dengan pre-treatment. Gas alam mentah dari sumur bisa mengandung air, kondensat, dan kotoran lainnya. Maka dari itu, pada tahap ini, sebuah separator digunakan untuk menghilangkan tetesan cairan besar dan partikulat agar tidak merusak peralatan di bagian hilir. Proses pre-treatment ini meliputi acid gas removal, dehydration, refrigeration, dan fractionation. Untuk acid gas removal, tahap ini diperlukan untuk menghilangkan gas alam dari pengolahan LPG, melibatkan penyerapan CO2 dan H2S menggunakan larutan amina di kolom absorber. Gas alam pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 28,47 bar dipompa oleh natural gas kompresor dan kemudian didinginkan dengan cooler lalu diarahkan ke CO2 absorber column dengan amina dari atas. Amina bekas kemudian dialirkan ke amina flash tank, dipanaskan dengan heat exchanger dan diregenerasi dalam amina regenerator column dengan reboiler dan kondenser. Amina yang telah bersih didinginkan kembali menggunakan lin amina cooler hingga 35 derajat Celcius, kemudian digunakan lagi sebagai umpan pada absorber column. Proses ini memastikan LPG yang dihasilkan bebas dari kontaminan asam dan memenuhi standar keamanan dan kualitas yang dibutuhkan. Kemudian ada tahap dehydration. Gas yang keluar dari CO2 absorber column dengan suhu 45,6 derajat Celcius dan tekanan 69 bar, kemudian didinginkan dalam dryer cooler sebelum masuk ke H2O absorber column bersama dengan glikol sebagai pelarut dari bagian atas. Glikol bekas pakai dialirkan ke glikol flash tank untuk menguapkan gas hidrokarbon terlarut, kemudian mengalir ke heat exchanger untuk proses regenerasi di regenerator column. Dilanjutkan dengan reboiler dan kondenser sebelum ditampung di H2O accumulator. Glikol yang telah dibersihkan kemudian didinginkan menggunakan lin glycol cooler dan digunakan kembali sebagai umpan pada kolom dehidrasi. Perkenalkan kembali, nama saya Antara Georgina. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses refrigeration. Fungsinya untuk menurunkan temperatur aliran gas dari H2 absorber kolom untuk mengubah fasa gas menjadi fasa liquid, sehingga gas metana dan etana dapat dipisahkan pada proses fraksinasi. Gas alam akan dikontakkan dengan gas cooler dan didinginkan kembali dengan cooler. Gas alam yang telah didinginkan akan diturunkan tekanannya untuk mengurangi beban fraksinasi sehingga sebagian besar metana dan etana dapat berubah menjadi gas. Propana yang telah digunakan kemudian akan di-recycle dengan menaikkan tekanannya menggunakan propan kompresor dan mendinginkannya dengan propan cooler. Pada proses ini, suhu propana akan turun hingga menjadi minus 40 derajat Celcius sehingga refrigeran dapat digunakan kembali. Selanjutnya, proses fraksinasi. Gas yang berasal dari separator dengan temperatur minus 69 derajat Celcius dan tekanan 35 bar akan masuk ke detonanizer column untuk memisahkan etana dari fraksi berat lainnya, lalu menguap dan keluar sebagai top product. Kemudian didinginkan dalam detonanizer condenser dengan media pendingin propana yang akan dipisahkan dalam lin gas accumulator, lalu dikembalikan sebagai reflux. Produk bawah akan keluar dan dipanaskan pada detonanizer reboiler dan dialirkan menuju kolom detonanizer kolom untuk memisahkan propana dari hidrokarbon berat lainnya. Gas propana yang keluar akan didinginkan dalam depropanizer kondensor sehingga hasil produk atas berupa propana cair untuk menjadi produk LPG mix, sedangkan produk bawahnya akan dimasukkan kembali ke reboiler, kondensor, kolom, dan menjadi butana cair. Oke, sebelumnya saya Johnson. Ini akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan LPG. Jadi di sini kelebihan dari LPG itu ada 3. Yang pertama tuh ramah lingkungan. Jadi sebenarnya memang LPG itu dinilai lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan bahan bakar minyak lainnya seperti minyak tanah. Karena tuh dia tuh menghasilkan emisi yang lebih kecil. Terus dia tuh tidak menghasilkan asap dan juga tidak berbau. Nah, LPG itu juga hanya sedikit menghasilkan polutan atau emisi seperti karbon dioksida, karbon monoksida, sulfur, dan juga nitrogen oksida. Selain itu, LPG juga dia tuh tidak menghasilkan gas karsinogenik. Yang kedua tuh efisien secara energi. Nah, jadi LPG itu dapat dikatakan lebih efisien dibandingkan dengan bahan bakar lainnya dari sisi energi. Karena
LPG itu memiliki nilai thermalnya tuh yang lebih tinggi, bahkan mencapai 5 kali dibandingkan dengan bahan bakar lainnya. Hal ini justru akan berdampak pada penggunaan sumber energi yang lebih sedikit. Yang ketiga adalah mengenai perekonomian masyarakat. Jadi LPG itu dapat menekan subsidi BBM yang selama ini ditanggung oleh APBN, dan juga LPG itu dapat membantu mengurangi pengeluaran rakyat yang kurang mampu. Dan menurut Dijen Migas sendiri pun, dibandingkan dengan penggunaan BBM tuh, perbandingan pemakaian itu dari LPG dan BBM itu mencapai 2:1. Berikutnya adalah kekurangan. Jadi yang pertamanya itu dari segi keamanan. Nah, jadi masih banyak kasus LPG, gas bocor itu yang disebabkan oleh gas LPG ya. Jadi LPG itu memiliki sifat yang mudah terbakar dan juga mudah meledak. Dan juga apabila jadi kebocoran tuh, kandungan LPG dapat menggantikan oksigen dalam ruang tutup sehingga dapat menyebabkan sesak napas dan juga kematian. Lalu yang kedua itu ada ketersediaan. Jadi bisa dibilang LPG itu masih cukup langka karena persediaannya tidak merata di semua wilayah. Selain itu, permintaan masyarakat itu juga cukup tinggi dan pemerintah itu cenderung untuk melakukan impor. Kemudian lemah infrastruktur LPG itu juga, di Indonesia juga menghambat ketersediaan dari LPG itu sendiri. Oke, berikut adalah referensi yang kami gunakan. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.